Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Kalau dia itu cuma beban. Sebuah film yang selalu membuat kita sadar bahwa kesuksesan berawal dari proses. Asik. Dibuka dengan mama yang lagi cosplay jadi guru guys setelah membuka gerbang ke-8-nya. Malah nyungsep. Karena si Mak nyungsep, seorang minion pun langsung nge-spawn di Battleland of Dawn untuk mencari Nisa anak si Mak yang langsung pulang setelah mendengar emaknya nyungsep ketika ingin ngudut. Mas, Mbak, cobain bubur sumsum saya aja. Aduh, kebiasaan minion, mereka ini keluar rumah sebenarnya niat beli apa sih? Nah, ketika sampai di rumah, beruntung emaknya tawastet karena udah ditolong oleh salah satu member entitas terkuat di bumi. Bahkan saat dibawa ke rumah sakit, kata-kata sangat langka pun keluar dari dokter yang selalu mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah, gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tumben kali cuy denger ginian. Kala itu untuk membayar administrasi karena kebetulan uangnya kurang ceban, Nisa pun datang ke rumah bibinya dan ya pastinya ditolak dong. Film ginian mana mungkin gak ada begundal. Enak aja, mana bisa. Lagian kamu sama ibu kamu itu kenapa sih nyusahin saya terus? Lagian gue heran, udah tahu Kismin kagak mau ikutan program BPJS. Beruntung saat mau pulang, ia pun dilontong oleh seorang minion yang habis melakukan pinjol. Dimana saat memulangkan emaknya dari rumah sakit, si Mak langsung mendapatkan ulti yang sangat menyakitkan, lebih sakit ketimbang di ghosting. Dari zaman almarhum kakak saya itu masih hidup, harusnya Mbak yang meninggal. Nyuruh orang meninggoy itu kata-kata paling tolol cuy. Mengingat bibiknya bernama Tina begitu dendam karena si Mak saat mabar memang selalu beban. Saya bicara begini, biar ibu kamu itu tahu diri. Kalau dia itu cuma beban. Di sana maknya hanya bisa bagong sambil presentasi di depan kameramen meratapi nasibnya yang udah ngejanda dikasih beban ekonomi juga sama sutradara. Bahkan diberikan silsilah keluarga yang ada begundalnya, tapi yang namanya keluarga besar ya nggak mungkin nggak ada yang BGST di dalamnya cuy. Pasti ada. Nah, keesokan harinya Nisa pun harus didiskualifikasi dari sekolah karena udah telat 1 abad bayar SPP. Tapi ketika akan pulang, Nisa pun menemukan sebuah ide bisnis mengingat cuaca di planet Bekasi begitu panas. Aji gila gini, anaknya minum es gak sih? Gitu aja, emang tuh kayak tuh. Nah, itu dia contoh keluh kesah para netizen Bekasi. Hasil mendengar keluh kesah pasar, besoknya Nisa langsung membawa gerobak es lodernya untuk nongki di depan sekolah dan hasilnya tentunya gacor parah. Emang SMK bajunya boleh keluar gitu kah? Melihat kegacoran Nisa, anak bibiknya bernama Sarah pun diberi tutur oleh temannya yang malu melihat Nisa berjualan di sekolah. Emang gak malu punya sepupu kayak gitu, apalagi jualannya di sekolah? Nah, ini nih tipe-tipe woman fansnya Satria Mahakarya yang seleranya realistis berkedok materialistis. Tapi bentar, ini emang sekolah boleh ngecat rambut kah? Mendengar tutur temannya, saat Nisa pulang sekolah, ia pun langsung dicegat oleh Sarah yang udah nggak naik kelas entah berapa kali, gue nggak tahu karena, nggak cocok cuy jadi anak SMK, cocoknya anak kuliahan. Dimana si Sarah ini langsung ingin mengunboxing gerobak Nisa sampai ia terkena skill 1 Nisa berupa penyemekdonan ke sebuah aspal. Sehingga saat pulang anak begundal ini langsung curhat ke emaknya kalau ia diam-diam malah di smackdown oleh Nisa sampai si mak pun murka dan berniat melabrak Nisa. Nah, di sisi lain datanglah minion yang kemarin menolong Nisa memberinya pinjaman uang gopek. Ya, cicil dulu juga gak apa-apa. Bapaknya lah dicicil. Uang 10.000 dicicil jadi apa cuy? Namun Nisa yang datang, ia pun hanya bisa mencicilnya senilai 5.000 rupiah karena sisanya harus dipakai modal jualan. Dan setelah satu masalah selesai datang lagi masalah baru yaitu mama kontrakan. Ya biasalah, film pintu kemana saja. Mana pernah punya rumah permanen? Gimana sih? Saya juga butuh. Kalau nggak ada semuanya, seadanya aja deh. Karena tak punya uang, Nisa terpaksa memberikan modal jualannya untuk besok demi bisa menyetop cangkem mama ini berbacot ria. Sehingga ketika besok berjualan, Nisanya mampu menjajalkan minuman kemarin yang diangetin, tapi bukannya bertemu pembeli, malah berjumpa seorang begundal. Bisa-bisanya ya kamu bikin malu anak saya di sekolah. Di sana si geblek ini memaki-maki Nisanya karena ia berjualan di sekolah yang akan membuat nama keluarga bibiknya menjadi malu mengingat ia dicap sebagai keluarga anti minta bansos. Namun walaupun udah mendengar alasan Nisa berjualan di sekolah, otak bibiknya ini sama sekali tak bisa menangkapnya.
Ya mungkin emailnya udah keblokir, maklum apa-apa dipajakin di sini. Karena cuma ini yang bisa memenuhi kebutuhan aku sama ibu. Berani kamu sama bibi kamu? Hah? Siapa yang ngajarin? Ibu kamu? Beginilah kalau bocah lebih pintar dari orang dewasa. Apa-apa dibilang nentang cuy. So iya aja lu. Malam harinya akibat udah gak dikasih jualan di sekolah, kini Nisa membuka jasa buatin PR para bocil FF setelah melihat status beberapa bocil mengalami depresi karena tak bisa menjawab soal matematika pelajaran favorit Jerome Pauline. Bahkan setelah 1 minggu berlalu, kini para bocil lebih ramai lagi ke rumah Nisa untuk menyetor bayaran kursus menjawab PR mereka, hitung-hitung untuk menambah pendapatan. Tuh lihat guys, Nisa aja walaupun udah punya usaha dia tetap punya sampingan. Masa kalian enggak sih? 2024 nih bos, nggak bisa ngandelin gaji tok. Hari itu juga ketika Nisa berjualan es, ia pun sudah dilariskan oleh 2 minion ini yang pagi-pagi udah minum es. Kalau kata mak gue, es terus. Mau manis? Manis, saya mau manis. Iya tahu kok bu, ibu manis. Kala itu selesai melayani 2 minion, sebuah kejadian alam pun terjadi yang membuat kalian pasti bagong. Ya Allah, mana mau hujan? Dagangan aku juga masih banyak. Mau bikin efek hujan, malah kesorot sinar panas matahari. Setelah sekian jam diguyur hujan, padahal cuman efek selang doang, membuat pendapatan Nisa jadi berkurang. Karena peminat es takut terserang amandel dan teman-temannya. Terlebih lagi saat pulang, keluarlah suara token listrik yang berbarengan dengan beras di rumah yang habis, sehingga hampir membuat Nisa ingin resign menjadi anak pembanting tulang. Lagian ini mak kalau main di film Pintu Berkah, kalau nggak suka sakit-sakitan ya lumpuh. Intinya kebanyakan anak yang berjuang cuy kalau dia yang main. Beruntung sebuah keajaiban pun dimunculkan yang mungkin bisa memotivasi kalian bagi yang udah ingin surrender dari kerasnya hidup. Asik. Ya, maaf, aku dengar katanya kamu ngajarin les ya? Ketika pintu satu rezeki tertutup, Allah membuka pintu rezeki yang lain. Tuh denger guys, selalu ada jalan cuy kalau kalian rajin ibadah dan kerja keras. Karena kedua itu magnet kehidupan cuy. Udah cocok banget nih jadi Mario Wisnu. Setelah bertahan dengan ekonomi pas-pasan, tapi untungnya jiwa tak sosialitas seperti para beberapa woman di luaran sana, kini akhirnya Nisa pun sudah lulus sekolah, bahkan mendapatkan beasiswa kuliah di Somalia mengambil jurusan bajak laut, sampai membuat Sarah iri akibat memiliki otak yang emailnya keblokir. Nggak ada jaringan buat mikir. Ya terus gimana dong Bu? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku tetap harus kuliah. Ya elah, katanya orang kaya masa nguliahin anak pakai mikir. Sepulangnya dari sekolah, Nisa pun harus mengurungkan cita-citanya menjadi mahasiswa tercerdas di Somalia. Setelah melihat emaknya tak kunjung juga sembuh dari lumpuhnya, jadi tak mungkin meninggalkan si mak sendirian di rumah dan lebih memilih membangkitkan usaha jualan es lodernya. Namun tak berselang lama, datanglah perusahaan tatanan dunia yaitu Tina dan suaminya yang kedatangannya bermaksud merawat emak Nisa agar Nisa bisa kuliah ke Somalia karena setelah lulus, 2 begundal ini akan memintai ongkos dalam merawat si emak. Hehehehehe. Ada udang di balik tembakau cuy. Lagian ini Nisa udah tahu punya bibik begundal terus tiba-tiba baik. Masa nggak dicurigain sih? Nanti kalau kamu udah selesai kuliah, kamu kan kerja, dapat uang yang banyak. Bibi kamu benar. Benar bapaknya lah, ini emak pengen cosplay dapat siksa neraka cuy. Benar keputusan emaknya yang entah otaknya ikutan keblokir atau gimana, Nisa pun akhirnya mau mengambil tawaran beasiswa tersebut. Tapi ketika 2 begundal ini pulang, Nisa pun menemukan HP gaming yang biasa dipakai pusreng di kasur. Di klasik maksudnya. Dan langsung berniat OTW mengembalikannya. Dimana ketika sampai di rumah bibinya, ia pun berhasil mengetahui rencana kebegundalan bibinya yang akan mengsimulasikan emak Nisa gimana rasanya disiksa saat di neraka. Ibu sih udah bohongin Anissa. Itu Tante Rati tuh cepat meninggal gitu ya kan? Minimal kalau mau ngomongin kejahatan di dalam rumah lah bu. Nyerocos baik cangkemnya. Mendengar emaknya disumpahin agar cepat wasted, mereka pun langsung panik melihat kehadiran Nisa bagaikan anak petinggi di Wakanda yang baku hantam sama si Mahakarya. Jadi daripada takut ujung-ujungnya kayak kasus si selebrasi Ronaldo jadi milih buat damai, cuaks. Nisa pun membatalkan niatnya untuk kuliah ke Somalia dan memilih menjaga emaknya dari rencana simulasi siksa neraka. Aduh, makanya cuy, kalau punya rencana nggak usah koar-koar sebelum terrealisasi. Udah kayak janji-janji omong kosong aja deh.
Nah, beberapa hari kemudian Nisa pun kembali menekuni penjualan es lodernya di sebuah kampus. Dan lagi-lagi harus bertemu dengan si cangkem mematikan setelah berhasil nombok masuk ke salah satu universitas terkenal di Wakanda. Lo cantik, tapi sayang lo tuh miskin. Ini pas Sarah masih jadi zigot, emaknya ngidam apa sih? Pedes bener cangkemnya. Karena rupanya si Sarah berharap setelah lulus di universitas terkenal, ia langsung menjadi manajer di sebuah perusahaan seperti kisah si Rapili. Nanti kalau gue udah jadi sarjana, terus jadi manajer. Para sepuh S1 bilek tidak semudah itu Pak Wito. Biar keterima kerja di perusahaan aja susahnya minta ampun blok. Ini malah ngarep langsung jadi manajer. Daripada dengerin manusia-manusia asbun, Nisa pun memilih untuk pindah tempat jualan, di mana saat pindah Boroja mengatakan password agar dagangannya ramai. Kok sepi banget ya? Dagangannya pun seketika ramai, bahkan sampai mendatangkan seorang begundal yang memiliki spek hati iri dengki seperti tetangga kalian. Pantesan bubur sumsumku nggak laku. Pergi kamu dari sini. Kamu tuh nggak boleh jualan di sini lagi. Aneh cuy, dia jualan bubur sumsum lah, Nisa jualan es. Ngapain takut bersaing? Kala itu saat Nisa pergi dari Battle Land of Dawn. Halo guys. Gerobaknya pun malah unboxing oleh Johnson Spec Turbo hingga membuat Nisa harus pulang membawa hasil mutilasi gerobaknya. Mau dosa tapi takut ngakak. Sehingga membuat emaknya terbagongkan sambil berpikir, aduh udah miskin malah dimiskinkan lagi kayak undang-undang yang gak bisa disahin aja. Cuaks, undang-undang apa tuts? Bahkan sampai membuat emaknya hampir terwastetkan, ditambah obat anti wastetnya malahan habis, sehingga Nisa terpaksa menjual barang yang masih tersisa di rumah, ya seperti kasur bekas penjajahan ini. Dan ketika hendak mencari orang yang mau beli, Nisa pun berhasil menggagalkan seorang hayam maling dengan teknik baku gedik yang diajarkan oleh Yunus, hingga ia berhasil mendapatkan giveaway beserta relasi dari entitas terkuat di muka bumi ini dengan memberi Nisa uang plus info loker yang langsung diterima tanpa mengirim surat lamaran. Ini nih kamu terima ya, sebagai ucapan terima kasih saya. Gimana kalau kamu kerja di tempat saya? Kebetulan loh di tempat saya itu masih ada lowongan OB. Tips and trick nih guys, tutorial biar dapat relasi harus gagalin hayam maling. Apalagi kebetulan di Wakanda banyak banget tindak kriminalnya. Di sisi lain keluarga para begundal ini pun kedatangan seorang wibu yang kalau nggak stres ya Sakni. Dimana kedatangannya untuk curhat kalau istrinya udah meninggal karena kebetulan episode filmnya udah tamat. Sehingga mengetahui si wibu adalah orang kaya, muncullah ide kegeblekan dari bapak Sarah dengan... Aduh. Dijodohkan aja sama anak kita, Amel. Langsung ditolak mentah-mentah nggak tuh? Hasil karena Sarah nggak mau, Tina pun langsung merekomendasikan Nisa yang speknya jauh lebih good looking. Bang, kalau minum kopi duduk bang. Lu bisulan apa gimana dikasih kursi malah berdiri? Dan melihat foto Nisa yang super duper segar, si wibu akut ini pun auto mau karena mengira dengan bermodalkan cuan yang banyak, ia bisa mendapatkan Nisa. Ciah, mana mungkin lah. Lalu saat malam harinya Tina yang datang ke rumah Nisa, ia pun merekomendasikan tips agar bisa merubah keturunan menjadi orang kaya yang meski ada bau-bau ibunya, dengan menyuruh Nisa menikah bersama om-om yang sudah sukses. Om, mau ipung om. Saya itu benar-benar niat mau bantu. Enggak Bi, aku gak akan mau. Jadi mau ya? Ya harus mau kamu ya? Manusia kebelet kaya ya gini cuy. Keesokan harinya mulailah Nisa bekerja sebagai OB dengan mencuci kuman-kuman yang menempel dengan super pel. Sedangkan di sisi lain Tina kembali datang ke rumah untuk membujuk Sima agar mau menjodohkan Nisa dengan om-om wibu supaya Sima bisa cepat sembuh dari penyakitnya. Hasil mendengar itu kepala Sima kembali kena kutukan sampai ia tepar dan ditinggalkan begitu saja. Tapi beruntung saat seorang minion niat ngegibah ke rumah Sima, ia pun menemukan Sima dalam keadaan reban santuy dan langsung menyuruh bapak ini untuk mengabari Tina selaku saudaranya agar mau membawakan emaknya ke rumah sakit. Namun bukannya membawa ke RS, yang ada dua begundal ini menjadikan kesempatan tersebut untuk melakukan tutorial sesatnya agar Nisa mau menikah dengan si wibu. Si Anissa kan pasti butuh uang nih. Nah, yang bisa bantuin dia cuma temen aku, si Andi itu. Nah, kira-kira gitulah rencananya. Singkat cerita, saat mereka tiba di rumah sakit, ini kameramen sembunyi di balik lemari kah?
Dokter kematian pun bilang kalau ini mama akan segera wasted jika tak dirawat di rumah sakit, ya maksudnya rawat inap. Jerinya mengetahui butuh biaya banyak karena selang bensin ini terlalu mahal. Seliter berapa ya Pertamax sekarang? 13.000 kalau nggak salah. Cangkem Tina pun langsung memberikan rekomendasi agar Nisa menerima tawaran si wibu bau bawang. Tapi Nisa malah menolak karena ia berniat meminjam uang ke atasannya di tempat kerja. Aku akan coba minjam uang sama Bu Ningsih. A few moments later. Semoga Bu Ningsih mau minjemin aku uang buat biaya rumah sakit. Kamu kan yang ambil handphone saya? Yaudah Nisa, kalau begitu sekarang kamu saya pecat. Aduh, tempat kerja elit, CCTV, sulit. Setelah kejadian ini dan Nisa nganggur seperti beberapa dari kalian, ngaku aja guys. Ia pun terpaksa nikah dengan om-om wibu yang seumuran dengan suami Tina hanya demi maknya bisa bangkit dari kematian. Nanti judulnya aku rela digesek om-om demi bisa membayar tagihan rumah sakit. Nah beberapa hari kemudian Nisa pun akhirnya melakukan pernikahan dengan si wibu, tapi di tengah pernikahan mereka ngesponlah mantan bosnya ke sana setelah berhasil mengetahui kalau bukan Nisa si pencuri HP, sehingga pernikahan mereka berhasil dibatalkan karena kata bosnya ia akan membantu pengobatan emak Nisa dan Nisa sudah bisa bekerja kembali. Ibu yang akan bantu nanti biaya pengobatan ibu kamu. Si wibu bilek, wanita mana lagi yang bisa aku percaya? Di sana dua begundal ini sempat tak terima, tapi mendengar bosnya ini akan melaporkan dua begundal ini ke polisi jika masih memaksa menikahkan orang yang tak sama-sama cinta. Emang bisa? Ya anggap aja lah bisa deh. Sampai membuat si wibu marah akibat sudah menyiapkan obat kuat yang siap merudal seperti rudal milik TNI Rusia. Keesokan harinya Nisa yang sudah kembali kerja, ia pun tak sengaja melihat tabel keuangan perusahaan yang minus sampai mendatangkan kata-kata yang cukup sotoy. Anissa, emangnya kamu ngerti ya? Sepertinya saya sedikit mengerti. Asik, ngerti nggak tuh? Alhasil melihat kemampuan Nisa yang cuman modal bilang saya kayaknya sedikit ngerti deh bu. Si bos pun langsung menguliahkan Nisa di tempat rapili kuliah karenanya universitas itu saja yang menjanjikan mahasiswanya setelah lulus langsung bisa jadi manajer. Ya buat kasus rapili, ya mungkin dia nge-cheat. Nah mendengar itu Nisa langsung pulang untuk mengabari maknya. Aku kuliah sambil kerja. Kalau aku lulus, aku akan naik jabatan bu. Asik, kalau lulus auto naik jabatan. Jasa GB skripsi auto full senyum lihat ini. Dan karena Nisa memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu, jadi kita langsung dibawa ke masa depan 4 tahun setelah Nisa lulus kuliah. Ya elah, si Mak masih aja kagak bisa jalan. Enak kali aktingnya. Dimana Broja senang bisa lulus, berharap dapat kenaikan jabatan jadi direktur, ya kalau bisa pemilik perusahaan. Kepala Mak Nisa pun tiba-tiba kena kutukan yang membuatnya tepar begitu saja dan langsung dinyatakan sudah wasted. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ini seriusan yang wisuda cuman segini doang? Di sisi lain rupanya begundal ini yang udah tahu otak anaknya keblokir jadi nggak bisa mikir, ia malahan tetap menguliahkannya sampai menduduki top mahasiswa abadi nomor 3 bisa membuat kita tercengang. Kamu ini ya sudah hampir 5 tahun kamu kuliah nggak lulus-lulus Amel. Bahkan anaknya yang udah gagal jadi anak, suaminya pun pulang-pulang harus ikutan gagal menjadi suami karena ia di PHK sampai membuat Tina tiba-tiba ke shutdown dan harus dirawat di rumah sakit. Aduh. Nah tak berselang lama datanglah Nisa dengan skinnya. Widih, lulus kuliah diangkat jadi sales kah? Dimana rupanya kini Nisa udah jadi manajer perusahaan yang gajinya 5 juta per bulan sampai membuat bibiknya auto bagong. Namun meskipun udah sukses, Tina tetap baik dengan bibiknya, bahkan akan membayar tagihan rumah sakit serta membiayai Sarah sampai tamat hingga berjanji akan membayar pemblokiran email di otak Sarah agar ia bisa merasakan gimana rasanya berpikir. Kerjaan apa tuh lulus-lulus udah jadi manajer?